Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan anak muda yang dikasihi Tuhan. Renungan butir refleksi harian pada tanggal 30 November tahun 2021 diangkat dengan tema karakteristik hikmat dan perilaku nyata sebagai pengikut Kristus. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya dari Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Yakobus 3 ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Refleksi. Dalam hidup bermasyarakat, kita punya pilihan, mau hidup menuruti dunia atau menurut hukum Allah, yaitu jalan kasih. Untuk menuruti jalan kasih, kita memerlukan hikmat dari Allah. Dengan rendah hati, kita berdoa memohon hikmat dari Allah. Dengan bimbingan Roh Kudus, kita dapat menjalankan hidup biasa dengan cara luar biasa. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan dirinya di hadapan Allah. 1 Korintus 1 ayat 29. Mari kita renungkan doa Santo Fransiskus dari Asisi. Tuhan, jadikan aku pembawa damai. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikan aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikan aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikan aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi keputusasaan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa sukacita. Ya Allah dan Guru, anugerahilah aku supaya tidak selalu mencari untuk dihibur, melainkan menghibur, untuk dimengerti, melainkan untuk mengerti, untuk dicintai, melainkan mencintai. Sebab dengan memberi, aku menerima, dengan mengampuni, aku diampuni. Dengan mati suci, aku bangkit untuk hidup yang kekal. Amin. Apakah aku sanggup menjadi pembawa damai, cinta kasih, pengampunan, kerukunan, kebenaran, kepastian, harapan, terang, dan sukacita? Apa yang bisa aku lakukan dalam keseharianku? Lingkungan keluarga, gereja kecilku, saling mengasihi, saling melayani, saling mengampuni, saling tolong-menolong, saling mengalah, saling berbagi. Lingkungan masyarakat sekitar dan gereja, saling menyapa kalau bertemu, via WA, via telepon, saling berbagi perhatian, berbagi saran, saling toleransi, dan berbagi materi bagi yang membutuhkan. Berbagi kepada mereka yang kurang beruntung, seperti pemulung, tukang sol sepatu, ojek, pedagang keliling. Kadang melakukan tindakan kasih tidak mudah, sering harus berjuang, karena mungkin aku juga dalam keadaan yang terbatas. Bagaimana cara aku berbagi dan berbela rasa? Apakah aku sanggup? Aku mohon hikmat Allah untuk bermurah hati, sumbang saran, mencari solusi untuk membantu sesama. Tindakan kasih tidak harus berupa materi, bisa berbentuk perhatian, saran, waktu, senyum, kata-kata yang mendukung. Kita sanggup karena Tuhan Yesusku sanggup, sehingga kita boleh menjadi saluran berkat dan berbela rasa kepada sesama kita. Dengan rendah hati, kita mohon bantuan Tuhan agar kita boleh bermurah hati. Aku mengandalkan Tuhan, Tuhan, Kau andalanku. Kulakukan semua demi kemuliaan Tuhan. Doa. Tuhan yang Maha Rahim,
ampuni dosa-dosaku. Kadang aku lalai dalam menjalankan tali kasih kepada sesama. Tolong beri aku hikmat-Mu agar dapat menjadi berkat bagi sesama dengan selalu melakukan tindakan belas kasih, kemurahan hati, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kolose 3 ayat 12. Kadang aku merasa tidak sanggup Tuhan. Kekuatan dan kemampuan aku terbatas. Tuhan, aku mengandalkan-Mu dalam segala hal. Dalam perkenanan-Mu, kiranya aku kuat karena Tuhan Yesusku kuat. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Amin.